Ya, Anda kembali bersama kami di Nusantara Petang, masih berdialog terkait Natal di tengah pandemi. Masih bersama Pendeta Jimmy Sormin. Pak Jimmy masih bersama kami. Ya, Pak Ya, Riza. Pak Jimmy tadi sempat terputus ketika Anda ingin berharap bagi umat Kristiani di tengah Natal kali ini yang berbeda dari tahun sebelumnya, yakni di tengah pandemi COVID-19, seperti apa? Ya, tadi saya hampir menyampaikan tentang prinsip di dalam masa-masa pandemi ini, baik suasana Natal maupun juga suasana-suasana lainnya yang kita alami bersama, yaitu prinsip 3B yang perlu kita kembangkan. Mungkin ini mirip-mirip protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita menjadi umat yang boleh bertahan. Bertahan dalam arti dalam situasi ini kita mengedepankan keamanan diri dan juga keamanan orang lain. Kita saling jaga, tidak hanya memikirkan bagaimana kita tetap sehat, tapi bagaimana orang-orang di sekitar kita juga, oleh karena kehadiran kita, mereka merasakan kesehatan itu, ataupun juga Putih mengatakan bahwa ibadah terjaga kesehatan mereka. Dan oleh karenanya protokol 3M yang dikeluarkan pemerintah itu adalah suatu yang serius dan wajib untuk kita patuhi. Yang kedua, prinsip B yang kedua adalah kita tetap bersyukur, sekalipun memang banyak hal yang kurang dalam pergumulan kita di masa-masa ini. Rasa syukur itulah yang menjadi obat bagi kita untuk bisa semakin menguatkan semangat bertahan tadi. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab pula, hati yang gembira itu menjadi obat. Dengan syukur dalam hati, kita tetap mengisi hari-hari yang penuh keterbatasan ini dengan semangat, optimisme, dan berbagai hal yang positif bisa kita kembangkan dalam keluarga, dan bahkan boleh tetap membuat kita memiliki kesempatan-kesempatan baru untuk mengembangkan kehidupan kita yang mungkin saat ini terpuruk secara ekonomi maupun juga keterpurukan-keterpurukan lain. B yang terakhir yaitu tentang berkarya. Jadi tetap berkarya, berpelayanan, juga melakukan hal-hal yang sangat positif, sehingga dengan rasa syukur tidak hanya di dalam hati, tapi kita buktikan sehingga mengalir pula berkat-berkat Tuhan dengan karya-karya kita, karya yang melayani sesama, karya yang mendukung sesama, mendorong sesama, karya yang juga mencukupkan kebutuhan kita. Dengan 3B ini, saya pikir kita akan bisa melalui badai yang berat ini, dan kita pada akhirnya boleh memaknainya menjadi kesaksian yang indah ke depan. Baik, Pak Jimmy, Indonesia nampaknya bagi umat Kristiani di Natal kali ini boleh sedikit bersyukur karena keadaan Natal di berbagai negara justru lebih parah dari Indonesia. Kita sebut di Inggris, bagi umat Kristiani yang sedang merayakan Natal, mereka harus lebih khawatir karena terdapat virus yang semakin berkembang, cara penularan juga semakin mudah begitu. Bagaimana umat Kristiani di Indonesia bersyukur atas kondisi saat ini meski memang Indonesia terpuruk begitu? Ya, sebenarnya ini menjadi juga menjadi derita kita semua. Tidak hanya kita berbicara tentang bangsa ini, ketika keterpurukan terjadi di negara lain adalah keterpurukan kita juga sebagai sesama umat manusia. Jadi ketika bangsa ini ternyata belum separah mungkin negara atau bangsa lain, kita perlu memaknainya bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa mempertahankan diri atau mempersiapkan diri terhadap badai atau serangan virus yang konon katanya saat ini sudah mulai bermutasi dengan berbagai ragam bentuknya, sehingga kita juga harusnya lebih sensitif, memiliki sense of crisis. Kita tidak hanya menganggap imbauan-imbauan pemerintah itu sebagai suatu slogan atau imbauan kosong, tapi sesuatu yang serius yang perlu kita persiapkan, sehingga apa yang menjadi pengalaman di negara lain itu harusnya menjadi pengalaman yang berharga untuk kita pelajari dan untuk tidak terulang pada diri kita atau negara kita. Ya, baik. Terakhir mungkin dari Pak Jimmy sendiri, harapan bagi umat Kristiani dan terutama seluruh Indonesia agar terbebas dari pandemi ini secara singkat saja, Pak Jimmy, silakan. Ya, sangat berharap bahwa secara khusus untuk secara aksi, protokol yang dikeluarkan pemerintah adalah aksi nasional atau aksi bersama yang harus kita lakukan. Apapun agamanya, virus ini tidak kenal statusnya, kekayaannya, ataupun situasi kehidupannya, identitas apapun itu.
virus ini tidak kenal itu. Dan oleh karenanya gerakan bersama untuk memutus mata rantai ini adalah juga wujud keimanan kita. Bukan hanya persoalan duniawi, tapi juga harapan secara spiritualitas menjadi gerakan bersama keimanan kita. Ya. Dan yang kedua, kita harus bersama-sama juga mendoakan satu sama lainnya di masa-masa Natal ataupun masa-masa perayaan keagamaan kita masing-masing, di mana kita mendoakan setiap insan yang berjuang untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Jangan jauhi mereka atau stigma mereka, malah kita harus dukung dan doakan, sehingga kita semua pun menjadi kontributor positif bagi perubahan yang signifikan bagi negara kita. Baik. Dan yang terakhir di masa Natal ini harapannya juga umat Kristen secara khususnya Pak, juga bolehlah menahan dirinya dari open house, menahan dirinya dari berkerumun, dan sebisa-bisanya kita mengupayakan ibadah-ibadah itu secara virtual atau tidak langsung dengan berkerumun, tetapi yang penting maknanya jika itu dilakukan bersama dengan keluarga dan maknanya juga diimani bersama-sama dengan Yang Maha Kuasa itu tidak akan mengubah sedikit pun kualitas ibadah kita. Terima kasih Pak Jimmy, kami sekali lagi mengucapkan selamat Natal, semoga sukacita menyertai. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.